Assalamualaikum. Selamat malam Pak, Bu. Di sini saya perawat Muhammad Robi Abiyu yang bertugas pada jam 5 sore sampai jam 10 malam nanti Pak, ya, akan melakukan tindakan perawatan luka dan juga pemberian obat. Jadi pada pukul 7.30 ini saya akan melakukan perawatan luka seperti mengganti balutan dan juga penutup dari luka dan membersihkan daerah kulit di sekitar luka, dan juga jika ada nanah ataupun suatu yang hitam-hitam, nah itu saya akan bersihkan. Dan pemberian obatnya pada kali ini akan melalui mulut. Jadi sebelum itu saya akan apakah Bapak bersedia untuk melakukan tindakan ini? Baiklah Pak, untuk itu Bapak bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan ya Pak. Bapak bernama Agus Setiawan, umur Bapak 20 tahun. Baiklah Pak, sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Diharap Bapak bisa menunggu. Baiklah Pak, alat-alatnya saya taruh di sini terlebih dahulu ya Pak. Saya akan menutup tirai. Baiklah Pak, Bapak menunggu sebentar ya. Saya akan menyiapkan Pak, bagian yang luka belum mana ya Pak? Alat-alat yang digunakan yaitu perlak, Baiklah Pak, prosedur akan dimulai ya Pak. Saya akan melepas balutan Bapak. Oke. alat-alat yang digunakan yaitu sabun antiseptik, normal salin, kom kecil. Baiklah Pak, tahap pertama sudah selesai. Kita akan masuk ke pembersihannya ya Pak. Baiklah Bu, saya di sini mempraktekkan ada sebuah handscoon yang steril, masih di dalam plastik. Jadi handscoonnya itu kan sudah ada lipatan di bagian pergelangannya. Jadi penggunaannya pertama
gunakan handscoon di tangan yang sebelah kanan. Setelah itu ambil bagian ujung lipatannya, masukkan tangan. Setelah masuk, ambil menggunakan 4 jari, dilipat sela lipatan yang ada di handscoon. Setelah itu raih handscoon dengan 4 jari, dorong ke atas, siapkan tangan sebelahnya untuk masuk ke sarung tangan. Sebenarnya lipatannya agak besar, jadi bisa dimasukkan dengan mudah. Dan juga kalau handscoon baru atau sarung tangan baru, ada seperti bedak untuk melicinkan saat dimasukkan ke saat tangan masuk ke handscoon. Baiklah Pak, di sini akan dilakukan prosedur kedua, tahap kedua, yaitu akan ada sedikit rasa sakit dari potongan-potongan, tapi jika terasa sakit yang sangat, Bapak bisa memberitahu saya. Prinsip teknik steril yaitu saat mengambil alat diharuskan terdapat tangan yang dominan dan juga tangan yang tidak dominan. Jadi tangan yang dominan ini adalah yang steril, yang akan menyentuh bagian seperti kasa steril ataupun membalut lukanya. Alat-alat yang digunakan yaitu bengkok, korentang berisi gunting jaringan, pinset anatomis, pinset chirurgis, kom kecil. Alat-alat yang digunakan: pertama kasa steril, kedua bahan dressing, ketiga plester, Oke Pak, tindakan telah dilakukan. Bapak bisa ke posisi nyamannya lagi Pak. Bagaimana Pak, sudah nyaman? Gimana rasa daerah di lukanya Pak? Apa terlalu erat plasternya? Oh, baiklah Pak. Jadi prosedur pemberian perawatan luka ini telah selesai. Sebelum itu saya akan membereskan alat-alat dulu ya Pak. Baiklah Pak, perawatan luka telah selesai. Ya, sekarang selanjutnya akan dilakukan pemberian obat ya Pak. Sebelum itu saya mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak.
Baiklah Pak, pada pemberian obat kali ini yaitu pemberian obat paracetamol dan antasida. Baiklah Pak, di sini pemberian obatnya melalui mulut. Bapak ingin melakukan sendiri apa saya bantu Pak? Oh, baiklah Pak, tidak apa-apa kalau Bapak ingin melakukan sendiri. Jadi seperti meminum obat biasa Pak, masukkan dalam obat, terus gunakan air untuk mendorong obat biar tertelan. Ini Pak airnya, ini obatnya Pak. Dalam pemberian obat harus menggunakan prinsip 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, benar waktu pemberian, dan juga benar dokumentasi. Baiklah Pak, sudah selesai Pak? Sudah. Baiklah Pak, pemberian obat telah selesai. Jadi sekarang Bapak bisa rileks lagi, santai lagi. Bagaimana Pak rasanya? Apa sudah sedikit lega? Baiklah Pak, sebelum itu saya menghimbau, tadi kan sudah dilakukan perawatan luka. Jadi Bapak bisa menjaga agar luka itu tidak terinfeksi ataupun terkena suatu bakteri ataupun yang terkontaminasi nanti menjadi luka infeksi. Nanti Bapak bisa menghindarinya dengan cara menjauhkan suatu hal yang bisa membuat terkontaminasi di daerah itu. Misalkan saat sedang makan sedikit dijauhkan makannya dari daerah lukanya. Jadi baiklah Pak, sebelum itu saya berterima kasih karena Bapak dapat bekerja sama dengan baik dengan saya dalam pemberian obat dan juga perawatan luka pada kali ini. Setelah itu terima kasih Pak atas kerjasamanya. Saya izin keluar dari ruangan ya Pak.